Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan lebih lanjut terkait dengan proses kedatangan jenazah para pahlawan perdamaian tersebut, kita akan bergabung langsung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Iwan, selamat siang. Iwan, bagaimana persiapan penyambutan kedatangan jenazah para pahlawan perdamaian dari Lebanon ini? Ya, baik, terima kasih Tiffany. Dan memang untuk upaya pemulangan dari ketiga jenazah prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan ini memang sampai saat ini sebenarnya masih terus dilakukan di kawasan Lebanon dan juga di Turki. Dan informasi yang kami terima sejauh ini memang nantinya jenazah tersebut akan diterbangkan melalui Turki. Jadi setelah upacara tadi yang disebutkan bahwa kemudian jenazah akan dibawa ke Turki dan baru kemudian diterbangkan ke Indonesia. Akan tetapi seperti Tiffany ketahui bahwa situasi udara ataupun penerbangan di Timur Tengah sampai saat ini memang masih belum normal. Oleh karena itu sebenarnya dari pihak Kementerian Pertahanan maupun dari Mabes TNI ini belum bisa memastikan kapan jenazah nantinya akan tiba, walaupun informasi yang kami terima juga rencananya ini baru rencana begitu ya, jenazah tersebut akan tiba di Indonesia pada hari Sabtu sekitar pukul 17.30. Akan tetapi tentu ini bisa berubah karena memang situasi di Timur Tengah sendiri di mana penerbangan sendiri sangat langka saat ini karena memang adanya situasi perang Iran, Israel, dan Amerika yang menyebabkan banyaknya penerbangan yang kemudian delay bahkan cancel seperti itu. Akan tetapi tetap diupayakan bahwa nantinya pemulangan jenazah ini akan berjalan paling tidak Sabtu pagi jenazah tersebut sudah bisa diterbangkan ke Indonesia melalui maskapai penerbangan sipil yaitu Turkish Airlines, dan kemudian jenazah tersebut akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar 17.30 jika tidak ada aral melintang seperti itu, dan kemudian dari Bandara Soekarno-Hatta akan dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma baru, dan di situ nanti kemungkinan besar juga nanti akan dilakukan upacara militer untuk pelepasan ke masing-masing kediaman ataupun rumah duka masing-masing prajurit tersebut, di mana ada 3 tempat, yaitu di 2 tempat di Magelang dan satu lagi di Cimahi di Bandung, Jawa Barat seperti itu, Tiffany. Jadi setelah dari Bandara Soekarno-Hatta dibawa ke Halim dan kemudian di Halim digelar upacara singkat, baru kemudian dilepas kembali ke tempat makam mereka di keluarga mereka masing-masing, yaitu seperti tadi disebut yaitu di Cimahi dan juga di sekitaran Jogja begitu, Tiffany. Jadi ada 3 rute yang akan diterbangkan dari Jakarta nantinya pada Sabtu malam kemungkinan besar seperti itu, dan baru kemudian nanti akan dilakukan upacara militer untuk pemakaman. Untuk detailnya sendiri kami belum mendapatkan informasi pasti siapa yang akan menjadi inspektur upacara ataupun apakah nanti Panglima TNI atau Menteri Pertahanan akan hadir. Kami belum mendapatkan informasinya secara pasti karena memang untuk sampai saat ini pun untuk kepulangannya sendiri pun masih belum bisa dipastikan. Dan dari Lebanon sendiri tadi juga sudah disebutkan bahwa digelar upacara repatriasi ataupun upacara penghormatan kepada ketiga prajurit TNI yang gugur tersebut. Dan selain pelepasan, sebenarnya dalam upacara itu juga dilakukan penghormatan ataupun pemberian medali PBB dan juga medali dari Angkatan Bersenjata Lebanon, yaitu UN Medal dan LAF Medal atau Lebanon Armed Force Medal. Jadi ini merupakan memang suatu bentuk penghargaan bagi ketiga prajurit TNI tersebut yang gugur dalam melaksanakan tugas perdamaian di Lebanon. Dan selain itu juga dari Kementerian Pertahanan kami mendapatkan informasi bahwa selain 3 prajurit yang sudah gugur tadi, 3 prajurit lainnya yang saat ini juga dalam kondisi luka-luka, saat ini kondisinya sudah lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Artinya ketiga prajurit yang luka-luka tersebut saat ini situasinya sudah lebih membaik dibandingkan sebelumnya. Jadi mereka juga masih dalam perawatan di rumah sakit di Lebanon seperti itu, Tiffany. Dan untuk kasusnya sendiri sampai saat ini setelah kejadian tersebut dari Dewan Keamanan PBB kemudian melakukan rapat dan kemudian mengecam aksi yang menyerang pasukan perdamaian PBB dan bahkan menimbulkan kerugian dari pihak Indonesia. Walaupun dari pihak PBB sendiri sampai saat ini belum menentukan ataupun belum mengetahui secara pasti sebenarnya siapa yang melakukan serangan kepada pihak Indonesia ini, karena dari kejadian tersebut ada 2 kejadian terpisah, yaitu pada tanggal 29 Maret di mana pada saat itu Praka Faisal Ramadan gugur. Saat itu yang dilakukan serangan adalah serangan di dalam markas PBB. Jadi ketika itu informasi yang kami terima dari Kementerian Pertahanan, jadi pada saat itu Praka Faisal itu sedang melakukan sholat Isya di sebuah musola di dalam markas PBB, dan kemudian jatuhlah proyektil seperti meriam begitu ya, dan kemudian menyebabkan
ia gugur dan kemudian ada 1 orang juga mengalami luka-luka, dan ini sudah dipastikan bahwa ini adalah melanggar hukum internasional, apalagi itu dilakukan penyerangan-serangan tersebut terjadi di dalam markas PBB. Dan kemudian kejadian yang kedua itu pada tanggal 30 Maret itu terjadi ketika konvoi dari PBB ini sedang melakukan patroli seperti itu ya, dan sampai saat ini juga belum diketahui dari mana asal serangan yang menyebabkan 2 orang prajurit TNI pada saat itu gugur, karena memang awalnya diduga serangan itu merupakan sebuah serangan udara, akan tetapi kemudian terlihat ada bukti-bukti bahwa itu bukan dari serangan udara tapi merupakan dari ranjau ataupun IED ataupun peledak improvisasi seperti itu. Jadi memang belum diketahui siapa sebenarnya yang melakukan ataupun memasang ranjau di sekitaran jalur patroli pasukan PBB tersebut, dan sampai saat ini memang investigasi masih terus dilakukan. Tapi yang pasti dari pihak Dewan Keamanan PBB sendiri setelah mengecam aksi-aksi serangan tersebut yang menyebabkan prajurit TNI gugur di Lebanon Selatan itu. Dan sebenarnya di Lebanon Selatan ini dalam misi UNIFIL ini total dari semenjak Indonesia mengikuti misi di UNIFIL di Lebanon Selatan ini sebenarnya sudah total ada 5 orang prajurit TNI yang gugur di dalam misi tersebut, walaupun bukan yang 2 lagi itu bukan karena serangan dari baik pihak yang bertikai di Lebanon Selatan. Dan selain itu juga kabar terbaru juga dari UNIFIL sendiri bahwa sebenarnya misi UNIFIL ini nantinya akan dihentikan pada sekitar di akhir tahun 2026 ini. Jadi Indonesia nantinya juga dipastikan akan menarik diri dari Lebanon Selatan, walaupun untuk proses penarikannya sendiri tidak serta-merta sekaligus seperti itu, dilakukan secara bertahap, dan nantinya misi UNIFIL di Lebanon Selatan ini akan berakhir total yaitu pada tahun 2027. Untuk sementara misi UNIFIL Indonesia yang diikuti salah satu misi UNIFIL di Indonesia yaitu Maritime Task Force ataupun Satgas Maritimnya saat ini juga sudah dihentikan, dan kapal perang Indonesia juga sudah ditarik mundur ke Indonesia. Dan penghentian misi UNIFIL ini sendiri sebenarnya lebih dikarenakan minimnya pasokan dana ataupun dari Amerika begitu ya. Jadi karena anggarannya yang semakin menipis, oleh karena itu kemudian misi UNIFIL ataupun beberapa misi-misi yang dianggap tidak terlalu penting itu kemudian dibubarkan oleh PBB. Dan sampai saat ini kami sendiri masih terus mencari tahu bagaimana situasi ataupun bagaimana proses pemulangan jenazahnya, dan bagaimana apakah sudah berada di Turki dan kapan mereka nantinya akan mulai terbang. Kami akan masih terus memantau situasi ini dan nantinya akan kami laporkan kembali kepada Anda, Tiffany. Baik, Iwan, kita tahu 3 prajurit tersebut mendapatkan penghormatan dari misi United Nations Interim Force in Lebanon. Tadi Anda sudah sampaikan partisipasi prajurit Indonesia dalam misi perdamaian banyak sekali jumlahnya, termasuk mereka yang gugur dalam misi perdamaian tersebut. Apakah Anda juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan gelar penghormatan terhadap mereka yang berjuang atau terlibat dalam misi perdamaian tersebut dan harus mengorbankan nyawanya? Ya, Tiffany, secara pasti apakah Indonesia akan memberikan semacam medali penghargaan tertentu, itu kami belum mendapatkan informasi secara pasti, akan tetapi dari berita-berita ataupun dari yang kami terima, sampai informasi yang kami terima sampai sejauh ini, sebenarnya penghargaan itu sudah diberikan, yaitu berupa kenaikan pangkat anumerta seperti itu. Seperti misalnya korban Praka Faisal Ramadan ini dinaikkan 1 tingkat pangkatnya menjadi kopral, dan kemudian juga Kapten Zulmi Aditya Iskandar ini dinaikkan pangkatnya menjadi mayor begitu, dan kemudian Sertu Muhammad Nur Ikhwan yang sebelumnya adalah Serda ini dinaikkan 1 pangkat menjadi Sertu secara anumerta. Walaupun kami sendiri belum mendapatkan kepastian apakah nantinya dari pemerintah akan memberikan semacam medali penghargaan lainnya, kami belum mendapatkan kepastian. Akan tetapi kemarin dari Panglima TNI juga sudah memastikan bahwa hak-hak dari ahli waris ataupun dari prajurit yang gugur ini akan dipenuhi oleh negara, seperti misalnya ada asuransi, kemudian juga ada penghargaan begitu dan kerohiman dan lain sebagainya, dan juga apabila yang sudah berkeluarga nanti juga anaknya akan dijamin oleh TNI seperti itu, dan total itu bisa mencapai lebih dari 1 miliar. Informasi terakhir yang kami terima itu untuk Mayor Zulmi Aditya itu mencapai 1,8 miliar rupiah, itu dalam bentuk angkanya, walaupun memang untuk nyawa manusia ini tidak bisa dinilai dengan angka
berapa miliar pun begitu ya. Akan tetapi ini merupakan salah satu bentuk penghargaan juga dari negara bahwa semuanya akan dijamin kehidupan dari ahli waris ataupun dari istri, keluarga dan lainnya itu akan dijamin oleh negara. Sementara itu Tiffany informasi yang kami dapatkan. Iwan Hermawan atas laporan Anda sangat komprehensif. Selamat siang, selamat kembali bertugas Iwan.